Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 209 sampai dengan 216. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran ya, beberapa di sini. Namun kalau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya ya, seperti ini nih. Nah, misalnya kan kita kelas 3 ya adik-adik. Jadi adik-adik klik di bagian kelas 3, klik biru-birunya seperti ini. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist dari kelas 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, berarti diklik putar semua. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan sini ya. Nah, ini tuh berurutan adik-adik mulai dari subtema 1, lalu pembelajarannya juga berurut dan halamannya juga dari dari awal sampai dengan halaman terakhir. Jadi adik-adik cari saja ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini kita di pembelajaran 4 ada gambar apa ya? Ini suasana pagi hari ya, matahari baru terbit ya. Nah, ini ada 2 lagu. Nah, kalau lagu seperti biasa ya, nanti ditunggu dari Bapak dan Ibu Guru ya, tapi Kak Rina akan bacakan aja. Judulnya ini adalah Embun Pagi ya. Nah, Embun Pagi ciptaan Pak Rat ya, riang cemerlang, embun pagi hari. Tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi hari, di sinar surya, riang gembira, murai berkicau trilili-lili. Ya. Kalau yang kedua itu, ini adalah embun juga judulnya. Ini ciptaan Pak Daljono. Untuk syairnya, gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari. Sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Nah, itu ya adik-adik ya. Coba pahami syair lagu tadi, lalu jawab pertanyaan ini. Apa sih tema dari kedua lagu tersebut? Nah, temanya tadi tentang embun ya adik-adik ya. Tentang embun. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Nah, di gambaran tadi tuh embun pagi semakin cerah ya adik-adik, membuat pagi semakin cerah. Lalu kapan sih terjadinya embun? Nah, embun itu terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. Ya. Lalu menurut kedua lagu tersebut apa manfaat dari embun? Nah, di lagu tadi tuh embun membuat alam semakin indah adik-adik. Ya. Dan yang kelima, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya. Contohnya seperti ini nih, biasanya di pagi hari, jadi ketika malam embun ini sudah mulai terjadi proses pembuatannya, lalu kemudian pagi-pagi yang kita lihat seperti ini. Jadi di daun ada butiran-butiran air ya adik-adik, nah ini embun ya. Nah berikutnya, lengkapi tabel di bawah sini adik-adik, yang warna pink ya, yang ini nih, ini dengan kata yang ada di lagu Embun Pagi. Kalau yang hijau ya, yang sebelah sini itu kata yang hanya ada di lagu Embun. Kan ada 2 tadi ya, yang kiri embun pagi, yang kanan lagu Embun judulnya. Nah, lalu kalau yang kuning ini adalah kata yang ada di kedua lagu. Ya, di dua-duanya ada. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Nah, tadi di lagunya tuh ada kata cemerlang. Ya, kemudian kita yang embun pagi dulu ya, lalu ada tersenyum. Lalu ada burung. Lalu ada juga surya. Lalu ada riang. Coba kita validasi dulu ya. Ya, ada surya, cemerlang, kemudian tadi Karina tulis lagi tersenyum, ya, kemudian burung,
burung, ya. Terus udah ya, tersenyum, burung, cemerlang, surya, riang. Nah, ada riang ya. Lalu yang sekarang yang kolom warna hijau ya di lagu Embun. Nah, yang pertama mereka di sana ada gemerlap, kemudian menghias, lalu ada berkilauan, lalu ada matahari, lalu ada tenang. Nah, kita validasi ya. Nih, menghias, terus berkilauan, lalu matahari ya. Di sini kan nggak ada nih matahari, adanya surya. Terus tenang, tenang ya. Nah, kalau pagi sama-sama ada. Nah, baru kita sekarang yang sama-sama ada, yang tengah, yang warna kuning. Tadi ada pagi, terus ada hari, terus ada sinar, dan ada embun. Ya, yuk kita validasi yuk. Kita naik dulu ke atas. Nih, hari tadi pagi ya, nih pagi. Kalau pagi itu nih pagi. Ini juga pagi. Terus hari, ini hari, ini hari. Terus sinar, sinar. Mana ya nih sinar, ini juga ada sinar. Terus embun. Ini embun, ini juga embun. Mana ya embunnya? Oh, ini embunnya di judul ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Kalau adik-adik menemukan yang lain boleh loh ditambahkan ya. Nah, sekarang gunakan kamus adik-adik lalu cari arti kata-kata ini. Ada 10 kata ya. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan, surya adalah matahari, dini adalah pagi sekali ya atau belum waktunya matahari terbit. Lalu percik adalah titik-titik air yang berhamburan, linang adalah meleleh, intan adalah batu permata yang berkilauan, cemerlang adalah bercahaya atau bersinar sangat terang, berkilauan. Ria adalah riang gembira, sukacita, riang suka hati, girang sekali, kilau adalah cahaya gemerlap, cahaya berkilap, sejuk, berasa atau terasa dingin, ya. Nah, sekarang kita biasanya sih diminta buat kalimat ya. Oh, enggak juga nih adik-adik, enggak ada kalimatnya, tapi temukan bahasa daerahnya ya yang mempunyai arti sama ya. Misalnya nih adik-adik dari Jawa, nah bahasa Jawa artinya apa? Karina nggak tahu ya kalau dari dari bahasa daerah adik-adik ya. Jadi nanti boleh didiskusikan sama ayah ibu ya. Berikutnya, embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas. Di udara berubah menjadi partikel air, wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, selain di pagi hari, kita juga bisa temukan peristiwa mengembun ini ketika misalnya adik-adik coba tuang air dingin ya, air dari kulkas atau lemari es, taruh di gelas. Lalu tunggu sebentar, nanti dia akan mengembun ya di pinggiran luar dari gelas adik-adik. Ya, itu juga mengembun. Nah, sekarang amati peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatan adik-adik di bawah sini. Perhatikan huruf besar, tanda titik, koma dengan tepat ya. Nah, Karina buat di sebelah kanan, kita cek nanti kalau ada titik, koma, dan huruf besar, kalau ada yang belum tepat kita koreksi ya. Contoh dari Karina, di pagi hari kita sering menjumpai embun. Sering terdapat titik-titik air di pagi hari yang kita kenal sebagai embun. Embun adalah uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Tetapi mengapa hal ini hanya terjadi di malam hari ya? Embun dapat terbentuk pada suhu yang cukup dingin dan kondisi yang cukup tenang. Kebetulan malam hari adalah satu waktu yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Memangnya apa yang terjadi pada saat udara cukup dingin? Nah, pada malam hari,
Selain suhu udaranya lebih dingin, umumnya tidak banyak angin yang berhembus. Saat tidak ada angin yang berhembus, uap air akan lebih mudah menempel pada benda-benda tertentu. Nah, titik-titik air inilah yang kita lihat sebagai embun di pagi hari adik-adik, ya. Nah, yang berikutnya ada gambar ya Bapak petugas kebersihan di sekolah nih lagi nyapu adik-adik. Ya, coba kita baca dulu deh. Setiap pagi pukul 6.00, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di rumah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah saja? Tentu saja tidak ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab untuk kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu dalam menjaga kebersihan. Sekarang adik-adik diskusikan bersama kelompok, tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Nah, ada 5 ya, Karina buatkan di sebelah kanan, Karina buat 6. Yang pertama, membantu teman ketika mendapat kesulitan. Saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Ya, bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama, melaksanakan piket kelas bersama-sama, tidak membeda-bedakan suku, ras maupun agama yang akan membuat perpecahan, bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Ya. Nah, adik-adik, apakah di daerah adik-adik masih ada lapangan rumput? Ya, apakah adik-adik pernah bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut? Coba adik-adik, apakah kamu merasakan butiran embun di pagi hari di rerumputan itu? Ya, biasanya tuh banyak ya adik-adik ya, kalau yang banyak rumputnya tuh nanti ada embun-embunnya ya kayak gitu. Nah, tuh biasanya ketika kita injak jadinya basah. Coba adik-adik injak tanpa alas kaki. Nah, nanti pasti kaki kita jadinya basah. Ya, karena ada embunnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari teknik menggiring bola. Sekarang, praktekkan teknik tersebut. Kamu mempraktekkan sebelum bermain bola. Mulailah dengan melakukan permain ikuti saya. Ya, carilah teman sebagai pasangan. Secara bergantian kamu dan temanmu menggiring bola. Jika giliranmu menggiring bola, temanmu berlari mengikuti. Begitu juga kalau teman adik-adik yang lagi menggiring, adik-adik ikuti. Ya, lalu kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru. Ya, lakukan bergantian seperti ini nih. Yang ini menggiring, yang ini ngikutin. Nanti gantian, yang ini giring, yang ini ngikutin, ya. Setelah melakukan permainan, berlatih menggiring dan menendang. Ya, ini ada rintangan ya, dikasih rintangan seperti ini. Jadi nanti zigzag begini ya. Nah, sekarang kamu akan berlatih menggunakan penghalang nih, yang ini nih, yang oranye-oranye. Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada, ya. Nah, ini nanti ikuti arahan dari Bapak atau Ibu guru PJOK ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai deh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!